Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini, bersama Gereja Semesta, kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yang sering dikenal dengan sebutan Maria Assumpta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam permenungan pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, saya hanya akan berkatekese sejenak tentang hal-hal yang sangat prinsipil terkait dengan ajaran gereja, ajaran resmi tentang Bunda Maria. Sumber iman kita ada 3. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, tradisi. Dan yang ketiga, magisterium atau ajaran resmi gereja. Perayaan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, memenuhi ketiga sumber iman kita yang saya sebutkan tadi. Dan yang paling diberi perhatian khusus yaitu sumber yang ketiga, yakni magisterium atau ajaran resmi gereja. Ketika kita mencari dalam kitab suci mengenai peristiwa yang terjadi yang kita rayakan pada hari ini, Santa Perawan Maria diangkat ke surga, secara terang jelas ayat kesekian atau bab kesekian itu tidak akan kita lihat. Tetapi di sana tetap ada gambaran yang melukiskan tentang peristiwa-peristiwa orang-orang terdahulu yang pernah mengalami hal yang sama. Misalnya Henokh dan juga Elia. Selain itu juga gambaran ini dilukiskan dalam kitab Wahyu yang kita dengarkan pada hari ini dalam bacaan pertama. Dan juga hal-hal lain yang terkait yang disebutkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan beberapa catatan-catatan lain dari kitab suci kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bahwa gambaran mengenai peristiwa hari ini yang kita rayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga juga sesungguhnya sudah berabad-abad sebelumnya bertumbuh, berkembang dalam perjalanan kehidupan iman gereja Katolik. Meskipun Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak dengan serta-merta diterima oleh banyak orang, dipahami oleh banyak orang mengenai peristiwa yang kita rayakan hari ini. Tetapi bahwa perayaan hari ini bertumbuh berkembang dalam tradisi gereja. Dan selanjutnya Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, akhirnya pada tanggal 1 November tahun 1950, Paus Pius yang ke-12 menetapkan dalam surat ensikliknya tentang perayaan hari ini Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga, Santa Perawan Maria Assumpta. Dalam dokumennya Munificentissimus Deus, Tuhan yang sungguh murah hati,
yang menampilkan keselamatannya, mewujudkan keselamatannya kepada manusia melalui pribadi Maria. Tawaran keselamatan untuk kita hadir dalam diri Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dogma keempat dalam gereja yang berbicara tentang pribadi atau tokoh penting dalam sejarah keselamatan manusia, Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga hari ini, juga tidak bisa dilepaskan dari dogma-dogma gereja, ajaran resmi, magisterium. Yang pertama, itulah Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Di paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan, kita telah melengkapi keempat arca tersebut untuk menggambarkan, melukiskan ajaran resmi gereja tentang tokoh penting ini, Bunda Maria. Yang pertama itu Maria sebagai Bunda Allah. Itulah di sisi kiri saya. Ini arca Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Bunda Kristus Yesus Tuhan kita, yang kita rayakan setiap awal tahun, membuka tahun yang baru, tanggal 1 Januari. Berangkat dari dogma inilah, Bunda Maria sebagai Bunda Allah, muncul beragam gelar seputar Maria. Dan selanjutnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, dogma yang kedua, ajaran resmi magisterium gereja tentang Bunda Maria, itulah Santa Perawan Maria, perawan. Santa Perawan Maria yang tetap perawan. Dan itu kita lukiskan di kompleks gereja Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan. Dalam arca di samping gereja kita ini di sebelah kanan saya, ketika malaikat Gabriel ia mengunjungi seorang perawan, yaitu Bunda Maria, seorang gadis di sebuah kampung, sebuah desa di Nazaret. Ketika malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria, seorang perawan, disebutkan dengan jelas. Dan dogma yang ketiga, itulah yang menjadi pelindung gereja kita, yang menjadi pelindung paroki Katedral Medan ini, yang kita rayakan setiap tahun pada tanggal 8 Desember. Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Immaculata Conceptio. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dogma yang ketiga ini kita lukiskan, kita gambarkan, kita wujudkan sebagai bentuk katekese yang hidup untuk umat dalam seluruh rangkaian tempat devosi Maria yang ada di paroki Katedral Medan ini. Dogma yang ketiga, Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Ini sangat terkait erat dengan perayaan hari ini. Paus Pius dengan jelas dalam ensikliknya mengatakan bahwa Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, dan peristiwa ini bisa terjadi karena berangkat dan terkait dengan Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda sejak awal. Ia telah dipilih oleh Allah, ia yang tetap perawan dan selalu perawan, untuk mengandung Bunda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, baru beberapa minggu lalu
kita menyelesaikan arca itu tepat di pintu masuk ke gereja Katedral Medan ini. Di atas pintu, di sana ada arca Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, ia dianugerahi kesempatan berahmat oleh Allah karena ia dipilih secara khusus dengan jiwa dan raga naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Segala sesuatu mungkin. Jika kita bertanya dan terus bertanya, tidak akan pernah ada jawaban selesai dalam takaran manusia. Dan ketika kita sampai pada titik itu yang diperlukan hanya satu. Dengan penuh iman, kepercayaan, keyakinan kita berserah kepada Tuhan. Dan itu telah dilakukan oleh Bunda Maria. Ia sendiri mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa mengandung dan melahirkan sedangkan aku belum bersuami? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Dan hari ini dikatakan lagi oleh Elizabeth dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Bagaimana mungkin ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu tidak mungkin, tetapi dilakukan oleh Maria. Mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hal yang sangat mungkin dan telah ditunjukkan oleh Allah. Nama dokumen Munificentissimus Deus yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan segala macam cara, tetapi intinya Allah yang begitu murah hati, rendah hati. Ia telah menjadi manusia dan ia mengangkat manusia ke statusnya yang sesungguhnya. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, membuat semua manusia yang lain berdosa. Ketika wanita pertama jatuh dalam dosa, yang disebut ibu yang hidup, ibu hal-hal yang hidup, yaitu Hawa, membuat semua manusia jatuh dalam dosa. Allah tidak membiarkan manusia tetap berada dalam dosa, dalam situasi dosa, dalam keadaan dosa yang akhirnya membawa manusia pada kebinasaan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah kembali mengangkat manusia pada statusnya yang mulia melalui satu orang laki-laki, yaitu Adam yang baru, yakni Kristus Yesus Tuhan kita. Dan melalui satu orang wanita, Hawa yang baru, yaitu Bunda Maria. Karena itu bersyukurlah kepada kita sekalian umat beriman, umat Katolik. Dengan lengkap dan sempurna kita diangkat kembali melalui dua tokoh penting ini. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui Bunda Maria, ibu kita. Ibu Kristus, ibu Tuhan, ibu kita para pengikut Kristus. Dan itu dikatakan dengan jelas dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan hari ini. Kristuslah sebagai buah sulung dan kitalah yang mengikutinya selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Dan selamat juga kepada seluruh umat paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan. Hari ini kita akan memberkati arca Bunda Maria yang diangkat ke surga. Maka lengkaplah katekese itu, keempat dogma gereja tentang Maria. Yang pertama Maria Bunda Allah, yang kedua Maria tetap perawan,
yang ketiga Maria dikandung tanpa noda, dan yang keempat Maria diangkat ke surga. Amin.